bersyukur kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Saya percaya karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia dahsyat. Yesus hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatan. Yesus hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Sepegang hidup kami ya Tuhan, Kau menjadi satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Kau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus. Mari Engkau yang perlu Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Yesus. Percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh, bahkan pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Hanya setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah hari ini. Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan semuanya. Kita akan belajar hari ini. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, ibadah yang sejati. Karena kita mau belajar apa yang paling diinginkan Tuhan. Persembahan apa yang paling Tuhan inginkan dari hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Seringkali orang percaya melakukan aktivitas pelayanan, aktivitas agama, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Apakah itu baik? Itu sangat baik, saudara. Semua aktivitas pelayanan yang kita lakukan, ya, semua kegiatan agama yang kita lakukan, kegiatan sosial yang kita lakukan, itu sangat baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang paling diinginkan oleh Tuhan dari kita? Di dalam ayat yang kita baca, kita tahu sesungguhnya yang paling diinginkan oleh Tuhan ternyata adalah persembahan tubuh kita sendiri. Persembahan tubuh kita adalah persembahan yang paling diinginkan oleh Tuhan. Dan saat kita melakukannya, saat kita mempersembahkan apa yang paling diinginkan oleh Tuhan, sesungguhnya saat itu kita sudah memuaskan hati Tuhan. Nah, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita, saudara? Diawali dari kalimat ini, ayat yang pertama dari pasal 12 ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa artinya, saudara? Demi kemurahan Allah. Itu berarti seperti ini. Karena Allah sendiri yang sudah memulai sesuatu bagi kita. Demi kemurahan Allah itu berarti bahwa Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Demi kemurahan Allah itu berarti bahwa Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan belas kasihan-Nya, membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita. Jadi semuanya diawali dari Allah. Mengapa kita mempersembahkan tubuh kita? Karena Allah yang sudah memulai terlebih dahulu. Demi kemurahan Allah. Karena Allah yang sudah membuktikan. Dia memberikan nyawanya. Dia disiksa. Dia mencurahkan darahnya. Dia rela tubuhnya, dagingnya, rusak. Untuk menggantikan kita. Untuk menebus kita. Dia merelakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sangat hina untuk menebus kita, melakukan sesuatu buat kita. Demi kemurahan Allah itulah, karena Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu itulah. Makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tuhan tidak mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tenagamu, supaya kamu mempersembahkan waktumu, supaya kamu mempersembahkan uangmu, supaya kamu melakukan banyak pelayanan. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, demi kemurahan Allah, aku mau engkau mempersembahkan tubuhmu. Yang berikutnya, kita sudah tahu apa yang paling diinginkan oleh Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sikap kita di dalam mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Bagian yang berikutnya dari ayat 1 ini mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan. Persembahan tubuh kita pun yang kita berikan, itu bukan persembahan yang asal-asalan, saudara. Kita tahu di dalam perjanjian lama bagaimana sikap, bagaimana cara seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah. Hewan yang tidak bercacat celah, hewan yang tambun, hewan yang terbaik, yang kulitnya, yang bulunya semua baik, mulus. Bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita juga harus demikian, saudara, tidak asal-asalan. Sehingga persembahan tubuh kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bukan yang asal-asalan, bukan yang ala kadarnya. Nah, bagaimana supaya persembahan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Apakah kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan? Saya memberikan contoh yang sederhana saja supaya bisa dimengerti, saudara. Bisa ditangkap dengan gamblang. Apakah tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan, menjadi persembahan yang layak kepada Tuhan? Kalau kita melakukan sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Apakah tubuh kita menjadi persembahan yang layak kalau kita punya pola makan yang ngawur? Apakah tubuh kita menjadi persembahan yang layak kalau kita punya pola istirahat yang ngawur, saudara? Apakah tubuh kita bisa menjadi persembahan yang layak bila kita merusaknya dengan kebiasaan yang buruk? Memasukkan sesuatu yang buruk ke dalam tubuh kita, yang berbahaya untuk tubuh kita. Kita merokok, kita minum minuman keras, bahkan bila terjadi ketergantungan yang lebih jauh, apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku Tuhan sebagai persembahan yang berkenan, yang layak? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang layak kepada Tuhan. Karena selalu ada bagian kita, tanggung jawab kita. Apakah tubuh kita bisa menjadi persembahan yang berkenan, yang layak jika mulut kita dengan gampang memperkatakan kebohongan, mengucapkan saksi dusta? Apakah tubuh kita bisa menjadi persembahan yang layak bila tangan kita melakukan kecurangan, mengambil apa yang bukan menjadi hak kita? Apakah tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan, yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan bila mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang kotor? Hanya saudara dan saya yang bisa menjawabnya. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena Allah sudah terlebih dahulu melakukan, menunjukkan, membuktikan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya. Karena itu kita layak, kita patut. Seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saya katakan di awal tadi, seringkali memang lebih gampang untuk orang melakukan aktivitas agama, aktivitas pelayanan, saudara, daripada mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena mungkin tidak ada orang yang mengerti tentang hidup kita yang sesungguhnya. Karena itu dikatakan pada bagian yang terakhir, itulah ibadahmu yang sejati. Orang mungkin bisa melihat apa yang
engkau lakukan, aktivitas yang kau lakukan. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi ibadah sejatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh melakukan ibadah yang sejati dalam hidupmu dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati itu artinya adalah itulah ibadah yang seharusnya, itulah ibadah yang sepatutnya engkau lakukan. Itulah ibadah yang sepantasnya engkau lakukan. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saya sangat mendorong semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama, kita melakukan ini karena Allah terlebih dahulu sudah mengerjakannya demi kemurahan Allah. Haleluya. Nah, saudara, pada ayat yang kedua, itu memberikan penjelasan yang tidak kalah pentingnya. Pada bagian ayat yang kedua dari Roma 12 ini, saudara. Bagaimana mungkin, kalau kita sering berpikir bagaimana mungkin ya seorang itu bisa demikian mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan dirinya itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, itu diawali dari ayat yang kedua ini. Ayat yang kedua, jadi ayat yang pertama ini bisa kita lakukan, kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, sebagai ibadah yang sejati. Itu kalau kita melakukan bagian yang ada di dalam ayat yang kedua ini, saudara. Jadi kita terlebih dahulu harus mengalami apa yang dinamakan perubahan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan, bahkan saat kita mempersembahkan tubuh kita ini, saudara, semua harus didasari oleh pengetahuan yang benar. Karena itu, perlu sekali kita mengalami pembaharuan pikiran. Kita memperbaharui pikiran kita. Karena kalau tidak, apa yang kita lakukan, itu hanya seperti kebodohan akhirnya. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, kalau kita tidak memperbarui pikiran kita, apa yang kita lakukan, itu tidak lebih daripada rutinitas agamawi, ya, hukum-hukum, dan sebagainya, bahkan kebodohan. Karena itu, mengapa kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan tadi, yang pada ayat yang pertama dikatakan tadi, sehingga menjadi ibadah yang sejati, karena kita sudah mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Kita tahu mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kita tahu untuk apa itu kita lakukan. Kita tahu bagaimana melakukannya. Kita tahu persis alasan-alasan apa yang membuat kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tadi. Pada bagian terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan begini. Bagian yang pertama ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini, saudara. Saya suka sekali. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Atau dengan kata lain, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Jangan ikuti kebiasaan dunia ini, meniru tingkah laku dunia ini, kebiasaan atau norma-norma yang ada di dunia ini. Tuhan ingin pembaharuan pikiran kita itu sungguh-sungguh terjadi dan memimpin kita, menuntun dan mengarahkan setiap keputusan, setiap tindakan yang kita ambil di dalam hidup kita. Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Karena dengan demikian, engkau akan mengerti dari pengalamanmu sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan kehidupan saudara.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya memperbaharui pikiran saya? Bagaimana saya bisa hidup dengan luar biasa seperti yang dikatakan di ayat 2 ini, berubah oleh pembaharuan budi, supaya saya dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang menyenangkan Allah, mana yang tidak menyenangkan Allah, yang menyakiti hati Allah, supaya saya bisa mengerti. Satu hari, saya mendengar anak saya yang kecil, tuh ya, ngobrol dengan teman-temannya, lalu saya mendengar percakapan mereka yang membahas tentang masa kecil mereka, bagaimana dulu orang tuamu gimana kalau kamu ngambek ya, kalau kamu menginginkan sesuatu, kalau orang tuamu marah dulu bagaimana, mereka ngobrol. Dan saya ada di sana, saudara mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu anak saya bilang seperti ini, oh kalau mamaku tuh kalau marah sama kami sejak kami masih kecil, waktu kami masih kecil, mama tuh nggak pernah teriak, mama nggak pernah bersuara keras, apalagi kalau ada teman-teman. Tapi kami tahu kalau mama marah. Karena kalau mama marah, dia pasti akan melihat kami dengan cara yang berbeda, katanya gitu. Pokoknya kalau mata mama sudah melirik dengan tatapan yang khas gitu buat mereka, mereka sudah tahu bahwa mama sedang tidak suka, mama sedang marah, dan mereka tidak berani. Dia bilang seperti itu. Nah, waktu saya mendengar perkataan ini dan saya belajar ini ya, saya teringat ya. Satu-satunya cara supaya kita bisa memiliki pembaharuan pikiran dan mengerti apa yang diinginkan Tuhan, apa yang tidak diinginkan Tuhan, itu adalah dengan cara bergaul setiap hari dengan Tuhan. Anak saya bergaul setiap hari dengan saya. Dia tahu persis apa yang saya tidak suka. Yang saya suka, dia tahu persis saat saya marah, saat saya senang. Dia tahu persis, karena dia bergaul dengan saya setiap hari. Dia berkomunikasi dengan saya setiap hari. Makanya tidak heran kalau banyak anak-anak kok mirip ya dengan orang tuanya ya. Sama persis ya dengan orang tuanya. Cara bicaranya, ya, cara berpakaiannya, cara berpikirnya, kok sama persis dengan orang tuanya. Karena mereka bergaul, saudara. Mereka berkomunikasi setiap hari dengan intens. Mereka tahu, ini mamaku nggak suka, ini papaku suka. Mereka tahu. Makanya tidak heran anak-anak itu banyak yang seperti fotokopi dari orang tuanya. Karena mereka bergaul. Nah, seperti itulah cara kita memiliki pembaharuan budi. Kita menjadi pribadi yang berbeda sama sekali dari dunia ini. Kita sudah tidak ikut lagi norma-norma dunia ini, kebiasaan dunia ini, tingkah laku dunia ini. Tapi yang kita ikuti adalah norma-normanya Tuhan. Apa norma-normanya Tuhan, saudara? Ini, norma-normanya Tuhan. Firman-Nya, perkataannya. Nilai-nilai anak saya, itu dia dapatkan dari nilai-nilai saya sebagai orang tua. Demikian juga, kalau kita bergaul, dekat, akrab, intens dengan Tuhan, nilai-nilainya Tuhan kita tahu. Kita tahu untuk apa kita melakukan ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar apa kata orang. Bukan hanya sekedar orang banyak melakukan ini. No, saudara. Saya tidak mau jemaat Tuhan melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Karena sebagian besar, bahkan sebagian besar orang percaya melakukan ini. Tidak. Tapi semua jemaat melakukan karena dia tahu itulah normanya Tuhan. Itulah kebenarannya firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Itulah Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi kehidupan untuk kita semua. Kita tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang paling diinginkan oleh Tuhan sebagai persembahan dari setiap kita, yaitu tubuh kita sendiri. Dan mari kita semua memperbaharui pikiran kita, memperbaharui akal pikiran kita,
memperbaharui akal budi kita dengan bergaul erat, bergaul akrab dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, saudara seiman, keluarga kita. Masukkan apapun yang bisa membuat engkau semakin mengenal Tuhan, semakin erat dengan Tuhan. Masukkan apapun lewat telingamu, lewat mata. Masukkan sebanyak-banyaknya supaya engkau mengalami pembaharuan pikiran. Minggu yang lalu kita ingat temanya, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Di bagian yang terakhir ini, mari kita menjadi orang yang melakukan firman yang sudah kita dengar minggu lalu. Melakukan firman untuk mempersembahkan tubuh kita. Dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, kita mengambil bagian ini. Kita katakan, ya Tuhan, aku mau melakukan firman ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mempersembahkan tubuh kita. Karena saat itu kita lakukan, kita sedang melakukan satu ibadah yang sejati, yang seharusnya kita lakukan, saudara. Itu yang seharusnya, saudara. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Tapi ingat, kita perbaharui pikiran kita perbaharui akal budi kita supaya kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita dengan benar. Dengan memperbaharui pikiran kita. Saya percaya jika ini dilakukan oleh orang percaya, jika ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan, wow saudara, saya membayangkan sungguh-sungguh kehidupan gereja Tuhan akan menjadi kehidupan yang bergerak dinamis. Kehidupan gereja Tuhan akan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memberi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Pembaharuan pikiran yang mengawali dari persembahan tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Saya rindu firman ini sungguh-sungguh saudara tangkap, memperbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Kita melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan, supaya hidup kita ini, saudara, sungguh-sungguh bisa menjadi hidup yang melakukan ibadah sejati di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengar firman pada hari ini. Biarlah setiap orang yang telah mendengar, mereka memutuskan di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, untuk memperbaharui pikiran mereka, mengisinya dengan kebenaran firman, mengisi pikiran mereka, hati mereka dengan kebenaran firman, yang akan menuntun mereka untuk mampu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan, mereka bisa melakukan ibadah yang sejati di dalam hidupnya. Mereka bisa melakukan apa yang paling diinginkan oleh Tuhan. Apa yang paling memuaskan hati Tuhan saat mereka melakukan ibadah yang sejati dalam hidupnya. Engkau memberikan kemampuan Tuhan. Engkau yang meneguhkan mereka. Engkau yang memegang mereka Tuhan. Allah Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan kebenaran ini. Untuk melakukan ibadah yang sejati di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.